Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu tentang ucapan syukur dan damai sejahtera. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Malam hari ini kami boleh berdoa bersama-sama. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami malam hari ini ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menuntun kami kepada jalan kebenaran yang sejati. Tuhan memberikan hati, telinga, sikap sebagai seorang murid yang siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah malam hari ini kebenaran firman-Mu sekali lagi menjamah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan bagian ini ketika dia ada di dalam penjara. Justru ketika ada dalam sebuah keadaan yang sulit, keadaan yang terhimpit, Rasul Paulus menuliskan sebuah perkataan yang indah kepada jemaat di Filipi. Kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Orang yang ada dalam situasi terhimpit, orang yang sedang ada dalam situasi yang terjepit, biasanya nggak bisa untuk tidak khawatir karena hidupnya pasti dipenuhi dengan khawatir. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus bisa mengucap syukur kepada Tuhan lalu menasihatkan kepada jemaat, kamu jangan khawatir tentang apapun juga, ada damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiranmu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mengucap syukur itu punya damai sejahtera. Dan kebalikannya, orang yang punya damai sejahtera itu karena dia mensyukuri kehidupannya. Dia tahu siapa yang memegang hidupnya. Nah, adalah sebuah hal yang indah kalau orang percaya bisa mengucap syukur. Kenapa orang percaya bisa mengucap syukur? Karena dia tahu bahwa kesukaan dan kesulitan senantiasa hadir silih berganti. Orang yang bisa mengucap syukur dia tahu dari pengalaman hidupnya bahwa kesukaan, kesulitan itu hadir silih berganti. Kadang-kadang ada suka, kadang-kadang ada duka. Dan di balik semuanya itu dia melihat bahwa ada campur tangan Tuhan. Dia menyadari bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan segala pergumulan yang harus ia jalani. Jadi sekalipun ada kesukaan, ada kesulitan, dia bisa mengucap syukur karena tahu ada Tuhan yang lebih besar dibandingkan dengan segala pergumulan yang harus ia hadapi. Oh, aku gak sendirian. Oh, masalahku mungkin besar. Kekhawatiranku mungkin besar. Tetapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan segala kesulitan yang harus aku hadapi. Dan orang bisa mengucap syukur karena dia mengalami penyertaan Tuhan. Dia mendapat kekuatan yang ia butuhkan untuk melewati semua pergumulan hidupnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang bisa mengucap syukur karena dia tahu dia nggak sendirian, tidak berjalan sendirian, tidak dibiarkan sendirian. Dia tahu Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan yang ia butuhkan sehingga dia bisa melewati semua pergumulan hidupnya. Nah, saudara-saudara, orang bisa mengucap syukur karena alasan-alasan ini. Dan sebaliknya, orang punya damai sejahtera karena mengetahui bahwa kekuatannya terbatas. Orang yang punya damai sejahtera itu orang yang tahu bahwa kekuatanku ini terbatas. Aku gak bisa menjaminkan masa depanku, kehidupanku dengan apa yang aku pikir aku miliki, aku punya status, jabatan, dan lain sebagainya. Aku gak bisa menjaminkan diriku kepada hal-hal yang demikian. Orang yang punya damai sejahtera tahu bahwa kekuatanku itu kekuatan yang terbatas. Dan aku tidak bisa bergantung kepada kekuatanku yang terbatas. Dan dia menyadari bahwa ada kekuatan dari Tuhan yang menopangnya. Nah, ini adalah sebuah hal yang indah. Orang yang punya damai sejahtera adalah orang yang sadar bahwa karena kekuatanku terbatas,
Aku berharap kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu. Ada kekuatan dari Tuhan yang menopang hidupku. Dan itu membuat waktu aku dalam kesulitan, waktu aku dalam pergumulan, aku beroleh kekuatan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menopangku dan itu yang memberikan damai sejahtera. Karena tahu bahwa hidupku tuh gak berjalan seorang diri. Bahwa hidupku tuh tidak sekedar melakukan rutinitas seorang diri, tapi aku tahu lewat semua kesulitan dan pergumulan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupanku, aku tahu bahwa ada Tuhan yang menopang hidupku. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, orang punya damai sejahtera juga karena dia mengalami bahwa Tuhan memelihara dan menjaga hati. Menjaga hati untuk apa? Untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Kata damai sejahtera yang dipergunakan oleh Rasul Paulus, ya, memelihara hati itu tujuannya apa? Menjaga hati. Jadi kata damai sejahtera itu berkaitan dengan hatimu tuh dijaga sama Tuhan, ya, supaya tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang punya damai sejahtera karena dia mengalami Tuhan memelihara dan menjaga hatinya supaya dia tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara punya damai sejahtera yang seperti apa? Gimana caranya supaya ucapan syukur dan damai sejahtera ini bisa terus hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana caranya kita bisa jadi orang percaya yang bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal dan tetap memiliki damai sejahtera. Sekalipun situasi dan kondisi nampaknya menjadi situasi dan kondisi yang begitu sulit di dalam kehidupan kita hari ini. Dari bagian Alkitab yang kita baca tadi bersama-sama, maka poin pertama saya adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar ucapan syukur dan damai sejahtera itu bisa terus hadir di dalam kehidupan kita? Maka yang pertama, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara hidupmu. Jangan khawatir. Kita mungkin pernah mendengar ilustrasi seperti ini. Ada seorang petani, dia baru dapat hasil panen, dia mau jual ke kota. Dia pikul itu hasil panen, dia jalan, lalu ada mobil pick up lewat. Mobil pick up ini supirnya bilang, "Pak, mau ke kota ya?" "Oh iya, saya mau ke kota, mau jual hasil panen. Panen saya bagus tahun ini." "Ayo Pak, nebeng aja, ikut aja, di bagian belakang kosong." "Oke, siap, saya naik ya." Lalu si petani naik di bagian belakang pick up. Dan si supir melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, si supir melihat lewat kaca spion, "Loh, ini si Bapak ngapain?" Oh, rupanya si Bapak ini, ya, dia ikut numpang di pick up bagian belakang itu. Dia berdiri di atas pick up itu dan dia tetap memikul hasil panennya. Padahal harusnya kan dia bisa taruh, ya, pikulannya itu dan dia bisa duduk menikmati perjalanan sambil memikirkan berapa banyak keuntungan yang bisa ia bawa pulang sehingga bisa menyukakan hati keluarganya juga. Nah, seringkali kita sama Tuhan tuh begitu. Tuhan mengundang kita, "Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita datang memenuhi undangan Tuhan, tapi kita tetap memikul semua kekhawatiran, beban, masalah, pergumulan hidup kita. Kita tidak sepenuhnya menyerahkan itu kepada Tuhan. Atau mungkin kita menjadi seperti orang yang kalau kita bawa barang ya, kalau masuk supermarket, maka kita harus titip barang dulu kan. Kita titip barang itu, setelah selesai belanja, kita ambil lagi barang kita. Kadang-kadang kita juga menjadi orang Kristen yang demikian. Yang cuma sekedar menitipkan masalah untuk satu jangka waktu tertentu kepada Tuhan, menitipkan pergumulan kita kepada Tuhan, menyerahkannya hanya sekedar jangka waktu tertentu. Dan setelah itu kita berusaha menanggungnya kembali dengan kekuatan kita yang terbatas itu. Namun saudara-saudara, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan memang bukankah khawatir itu manusiawi? Setiap orang pasti pernah merasa khawatir. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya pasti pernah merasa khawatir. Dan kekhawatiran sesungguhnya menunjukkan keterbatasan kemampuan kita menguasai situasi dan keadaan. Waktu kita merasa khawatir, waktu kita merasa cemas, waktu kita merasa takut, bukankah itu menunjukkan keadaan kita
yang terbatas untuk menguasai situasi dan keadaan. Itu yang membuat kita cemaskan, itu yang membuat kita khawatirkan, itu yang membuat kita takut, bukan? Dan saudara-saudara, namun yang paling penting adalah jangan sampai kita biarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Karena sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harusnya menyerahkan hidup kita, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, maka itu akan menghilangkan kekhawatiran berlebih dalam kehidupan kita dan menambah rasa syukur di dalam kehidupan kita. Jadi ada khawatir? Iya, orang percaya bisa khawatir? Bisa, tetapi kekhawatiran tidak kita izinkan menguasai kehidupan kita. Karena yang kita izinkan untuk menguasai kehidupan kita adalah Tuhan. Nah, pada waktu kita mengalami kekhawatiran yang berlebih dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Serahkan kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan satu bagian tertentu. Atau bukan bagian yang nampaknya ini paling sulit Tuhan, ini yang aku serahkan kepadamu. Yang ini masih ringan lah, aku masih bisa tanggung Tuhan. Enggak, Tuhan mau kita belajar menyerahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita bisa bersyukur untuk penyertaannya, kita memiliki damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaan perenungan saya malam hari ini yang pertama adalah, sudahkah engkau menyerahkan seluruh pergumulanmu, seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan? Hari ini apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi kesulitan terbesarmu? Apakah engkau sudah datang kepada Tuhan? Dan apakah engkau mau menyerahkan seluruh pergumulan hidupmu itu kepada Tuhan? Tuhan yang sama yang mengundang engkau yang letih lesu berbeban berat untuk datang kepadanya. Hari ini adalah Tuhan yang sama yang juga mengundangmu untuk membawa semua kekhawatiran hidupmu datang kepada Tuhan. Karena sadar, Tuhan, aku gak bisa, aku gak kuat, aku gak sanggup, aku gak mampu. Aku minta tolong sama Tuhan. Tuhan tahu khawatirku. Engkau lebih besar daripada semua kekhawatiran yang aku punya. Ini Tuhan rasa khawatirku. Ini Tuhan pergumulanku. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan? Hari ini mungkin anak kita ada kesulitan untuk sekolah online, tugasnya banyak dan kita nggak tahu anak kita itu ikutin sekolah online dengan baik atau dia sambil main game, ya, atau sambil melakukan hal-hal lain di rumah. Atau mungkin kita nggak tahu anak-anak kita bergaul dengan siapa aja. Atau mungkin ada saudara-saudara yang hari ini sedang bekerja dan sedang bergumul untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih baik. Tapi tentu tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tengah masa pandemi seperti ini. Atau mungkin di antara saudara-saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit sudah sekian lama dan berdoa minta tolong, minta bantuan sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Hari ini apakah yang menjadi kekhawatiran hidupmu? Engkau bisa datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Tuhan, ini aku. Ini saya Tuhan. Saya mau belajar menyerahkan semua pergumulan hidup saya kepada Tuhan. Yang kedua, agar ucapan syukur dan damai sejahtera terus hadir dalam kehidupan kita, maka mari kita andalkan pertolongan Tuhan saja. Kalau yang pertama tadi serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka yang kedua adalah andalkan pertolongan Tuhan. Rasul Paulus dalam bagian yang kita baca tadi, dia mengatakan, nyatakan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Artinya apa? Berdoalah, berelasilah dengan Tuhan. Bangunlah, kembangkanlah satu relasi, satu komunikasi yang hangat dengan Tuhan. Engkau berkomunikasi, engkau berseru kepada Tuhan dalam doa. Engkau nyatakan apa yang menjadi kerinduan hatimu kepada Tuhan dalam doa. Waktu kita berdoa itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku perlu pertolonganmu, aku perlu campur tanganmu. Itu waktu sebab kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, kita angkat tangan dan minta Tuhan turun tangan. Karena kita tidak berdaya, tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Berdoalah, berelasilah dengan Tuhan. Waktu kita menaikkan permohonan kita kepadanya, itu berarti apa? Kita mau belajar mengandalkan pertolongan Tuhan. Ada satu kalimat dengan sebuah permainan kata yang berkata seperti ini. 7 days without prayer makes 1 week. 7 days kan 1 week, 1 minggu. Tapi ini menjadi sebuah permainan kata yang indah. 7 hari tanpa doa membuat seseorang jadi lemah. Makes 1 week. Membuat seseorang jadi lemah. Betul. Kalau orang percaya tidak berdoa, bagaimana tahu bahwa dia nggak sendirian menghadapi pergumulannya? Kalau orang Kristen tidak berdoa, bagaimana dia tahu bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai pergumulannya? Kalau orang Kristen tidak berdoa, bagaimana dia menikmati, mengalami campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu di dalam kehidupannya? Doa adalah sebuah penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak berdaya, aku berserah kepada Tuhan. Dan waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita, menolong kita, dengan memberikan kekuatan yang kita butuhkan, dengan menolong kita untuk menyaksikan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Meskipun nampaknya segala sesuatu di dalam kehidupan ini tidak berjalan dengan mudah. Bahkan di depan kita masih ada begitu banyak halangan dan rintangan yang menanti di depan kita. Dan kita nampaknya tidak kuat, tapi doa memberikan kekuatan. Waktu berserah sama Tuhan, ada kekuatan yang nyata hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Izinkan Tuhan yang memegang tali kekangnya. Sehingga kemanapun arah itu kita lalui, itu adalah arah yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Sesulit apapun pergumulan hidup kita, sebesar apapun kekhawatirannya, izinkan Tuhan yang memegang kendalinya. Jangan kita yang pegang kendali lagi. Karena kita kan terbatas. Kita ini tidak berdaya. Kita tidak bisa apa-apa sebetulnya. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Dan memang betul. Waktu kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita cari koneksi. Kita cari relasi. Ya, kita coba nepotisme dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam banyak hal itu tidak bisa menolong kita. Dan itu kalaupun ada itu sifatnya terbatas. Tapi pada waktu kita berserah sama Tuhan, Tuhan aja deh yang kendalin hidupku. Aku capek kalau aku harus terus kendalikan hidupku. Dan memang harusnya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Karena hidup kita ini kan adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya kita sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Tapi kalau Kristus hidup dalamku, kendalinya tetap di diri aku, siapa Tuhan? Kita atau Tuhan yang jadi Tuhan sebetulnya? Waktu kita mengandalkan pertolongan Tuhan, kita minta Dia, Tuhan, Engkau yang pegang kendalinya sekarang, aku yang ikut. Dan pada waktu aku mengikut Tuhan, Tuhan akan menolongku bisa menikmati perjalanan itu. Perjalanannya tidak akan langsung jadi jalan tol yang tanpa hambatan sama sekali, tidak akan jadi jalan mulus yang tidak ada batu kerikilnya, enggak. Mungkin akan tetap ada, tapi bisa tetap ada ucapan syukur, bisa ada damai sejahtera, karena waktu belajar mengandalkan pertolongan Tuhan, ada Tuhan yang memegang kendali hidup kita, ada Tuhan yang menyertai kita sepanjang jalan, itulah yang menjaga hati kita, itulah yang membuat kita tetap aman. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 sampai 30, waktu rasul-rasul dibebaskan dari dalam penjara, lalu cerita kepada jemaat, maka jemaat berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya mereka beroleh keberanian menghadapi ancaman penganiayaan dan kesetiaan memberitakan Injil. Waktu ada pergumulan, ada kekhawatiran, ada kesulitan, ada ancaman yang mereka lakukan. Mereka mengandalkan pertolongan Tuhan. Mereka tahu, mereka ini hamba-hambanya Tuhan. Mereka ini pengikutnya Tuhan. Orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Sudah selayaknya orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena hidupnya bukan hidup yang dijalani dengan apa yang aku mau. Tapi hidupnya adalah hidup yang dijalani dengan apa yang Tuhan mau. Dan waktu mereka berdoa, mohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan hadir menaungi mereka.
Inilah contoh-contoh. Ada begitu banyak contoh lain di dalam Alkitab. Salah satu contoh ini menunjukkan kepada kita, andalkan pertolongan Tuhan, maka ucapan syukur, damai sejahtera hadir di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan kedua saya untuk perenungan kita malam hari ini adalah, siapa yang kita andalkan di dalam menjalani kehidupan saat ini? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas? Apakah kita mengandalkan orang-orang tertentu, posisi jabatan, atau apapun yang mungkin koneksi yang kita miliki? Kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak lagi peduli, tidak lagi peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ntar waktu ada kesulitan yang begitu berat dan tak seorang pun bisa menolong kita, kita baru balik sama Tuhan, baru andalkan Tuhan lagi. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Engkau orang percaya, puji Tuhan. Engkau orang Kristen, pengikut Kristus, puji Tuhan. Apakah dalam hidupmu ada ucapan syukur, ada damai sejahtera senantiasa? Jika ya, puji Tuhan. Teruslah menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Teruslah mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia peduli terhadap kekhawatiranmu, dia peduli terhadap segala pergumulan hidupmu. Waktu engkau rasa khawatir, waktu engkau rasa tidak berdaya, datang kepada Tuhan. Dan biarlah engkau menikmati campur tangan Tuhan. Waktu engkau menyaksikan apa yang sedang Tuhan kerjakan, maka itu memberikan damai sejahtera. Karena ada Tuhan yang menjaga hatimu tetap setia. Sehingga hatimu juga bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Hari ini jadi orang Kristen yang senang bersyukur atau senang bersungut-sungut. Jadi orang Kristen yang hidup damai dengan Tuhan, lalu membawa damai sejahtera itu ke dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama. Atau jadi orang yang kehilangan damai dan akhirnya relasi dengan sesama juga menjadi relasi yang tidak damai. Hari ini balik lagi sama Tuhan. Saya mengajak kita untuk menutup perenungan kita pada hari ini dengan sebuah doa. Saya akan membacakan puisi ini sebagai sebuah doa permohonan, keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Karena saat aku bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh pergumulan yang Ia izinkan ada dalam kehidupanku, aku dapat menikmati damai sejahtera-Nya yang menjaga hatiku untuk tetap terarah dan memandang kepada-Nya, sumber pengharapan dan kekuatanku yang menolongku bertahan dan melewati semua tantangan. Sampai aku tiba di batas penantian, ketika ucapan syukur dan damai sejahtera menjadi bagian kekal yang aku nikmati bersama dengan Tuhan selamanya. Amin. Tuhan menyertai kita.